Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait transaksi clearing dan SKBDN di mata kuliah Akuntansi Perbankan Indonesia. Saya Erna Afandi, NPM 054, dan teman saya Revita Alexandra Putri, NPM 020, dan Novita Ramadhani, NPM 022. Selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan clearing? Clearing adalah salah satu 3 metode transfer uang yang dilakukan untuk memindahkan uang ke rekening lain, baik itu rekening pribadi maupun rekening orang lain. Nah, clearing juga merupakan salah satu cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Nah, kemudian terdapat dua cara transfer dari clearing tersendiri, yaitu ada RTGS atau Real Time Gross Settlement, kemudian transfer online. Nah, RTGS ini adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya setiap transaksinya ini dilakukan dalam waktu saat itu juga atau real time. Sedangkan transfer online ini adalah layanan kirim uang yang umum digunakan nasabah, yang mana itu baik bisa melewati mesin ATM, M-Banking, atau Internet Banking. Selanjutnya yaitu jenis-jenis clearing dibagi menjadi 3, ada jenis umum, jenis lokal, dengan clearing antar cabang. Nah, yang pertama ini untuk clearing umum. Clearing umum ini digunakan dalam perhitungan warkat perbankan dan baik secara peraturan sistem maupun proses pelaksanaannya ini diawasi oleh langsung Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua, clearing lokal. Clearing lokal, alat perhitungan warkat ini juga diukur atau dilakukan antara bank, namun ketentuannya ini diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, sedangkan clearing antar cabang yaitu digunakan sebagai perhitungan warkat pada bank yang umumnya berada di suatu daerah tertentu, di mana dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari seluruh kantor cabang. Nah, Sistem Clearing Bank Nasional Indonesia atau SKBNI. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu clearing debit dan clearing kredit. Nah, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18 PBI tahun 2005, penyelenggaraan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKBNI ini terdapat dua jenis. Yang pertama ini clearing debit, di mana dalam SKNBI ini clearing debit adalah kegiatan transfer debit, transfer berasal dari warkat debit atau warkat clearing yang di dalamnya meliputi warkat debit yang diterbitkan nasabah yang terdaftar di wilayah clearing tersebut. Kemudian warkat debit berupa billet giro dan cek antara daerah. Sedangkan untuk clearing kredit, nah dalam SKBNI ini clearing kredit adalah kegiatan transfer kredit yang dilakukan secara nasional dengan ketentuan berikut. Transfer yang bisa clearingkan adalah transfer kredit yang berasal dari nasabah di suatu daerah clearing dengan tujuan nasabah lain di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian transfer kredit ini yang dimaksudkan poin di atas diclearingkan dalam bentuk data keuangan elektronik atau DQE. Nah, kredit dalam mata uang rupiah. Kemudian perhitungan clearing kredit juga dilakukan secara nasional oleh penyelenggara clearing nasional atau PKN. Selanjutnya yaitu mekanisme lokal clearing. Nah, di mana terdapat dua mekanisme. Yang pertama ada clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Nah, untuk clearing penyerahan ini pertama kali di Indonesia, yaitu mekanisme ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikan adalah warkat kredit masuk dan warkat debit keluar, di mana warkat kredit keluar ini adalah warkat yang bebannya disalurkan rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Sedangkan untuk clearing pengambilan, yaitu warkat clearing yang diterima oleh nasabah lain adalah warkat clearing debit maupun warkat kredit masuk, di mana warkat debit masuk ini adalah warkat yang dikumpulkan nasabah atau beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan untuk warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat itu sendiri.
Selanjutnya ada proses transfer uang melalui clearing. Yang pertama ada metode clearing, di mana dana yang ditransfer oleh satu rekening ini tidak bisa diterima saat itu juga oleh rekening tujuan transfer, sehingga bisa sampai sekitar 2-3 hari terhitung hari kerja. Kemudian yang kedua, transfer menggunakan metode clearing umumnya ini memakai biaya transfer sekitar 5-15.000 untuk sekali transfer. Dan yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, clearing ini membutuhkan waktu 2-3 hari untuk sampai uang masuk ke rekening tujuan. Selanjutnya yaitu contoh transaksi clearing. Nah, di sini contohnya peserta clearing adalah Bank Danamon, Bank Cimniaga, dan Bank Permata. Contoh pertama, Bapak Amrin adalah nasabah Bank Danamon Yogyakarta. Ia sedang menjalankan proyek, di mana tetapi dalam proyeknya itu ia membutuhkan alat berat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ia membeli alat proyek itu kepada Ibu Rita, yang merupakan nasabah dari Bank Cimniaga. Nah, ia membeli senilai 20 juta. Kemudian Bapak Amin membayar dengan cek Bank Danamon Yogyakarta. Nah, berikut jurnalnya. Jurnal transaksi Cimniaga. Untuk yang pertama itu transaksinya Giro Bank Indonesia sebesar 20 juta di debit, kemudian Warkat WDK sebesar 20 juta di kredit. Kemudian Warkat WKN sebesar 20 juta di kredit, di debit, dan rekening giro Ibu Rita sebesar 20 juta di kredit. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal transaksi Danamon. Nah, pada transaksi ini jurnalnya giro Bapak Amrin, yaitu posisi di debit sebesar 20 juta dan giro Bank Indonesia sebesar 20 juta di kredit. Nah, untuk contoh kedua yaitu Siti adalah nasabah Bank Danamon Yogyakarta. Menarik cek untuk membayar tagihan rumah kepada Aminah, yaitu nasabah Bank Permata Yogyakarta sebesar 40 juta. Nah, jurnal transaksi Danamon sebagai berikut. Transaksi pertama ini rekening giro Siti, posisinya di debit yaitu 40 juta. Kemudian giro Bank Indonesia sebesar 40 juta di kredit. Dan untuk jurnal transaksi Permata, jurnalnya Giro Bank Indonesia posisi debit 20 juta, kemudian Warkat debit keluar sebesar 20 juta di posisi kredit, dan kemudian Warkat kredit masuk sebesar 20 juta di debit, dan rekening Giro Ibu Rita sebesar 20 juta di kredit. Selanjutnya yaitu surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN. Nah, menurut Bank Indonesia nomor 56 PBI tahun 2003 tentang SKBDN adalah surat kredit berdokumentasi dalam negeri atau lazim dikenal sebagai letter of credit. Nah, letter of credit atau LC lokal ini adalah janji tertulis dan tidak dapat dibatalkan atau irrevocable yang diterbitkan oleh bank pembuka, isu bank, atau instruksi dari pemohonan untuk membayar sejumlah uang kepada penerima sepanjang syarat dan kondisi yang tercantum di dalam SKBDN ini terpenuhi. Nah, surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN ini memberikan 4 layanan. Yang pertama ini penerbitan SKBDN, kedua penerusan SKBDN atau pembiayaan, ketiga pencatatan, keempat pengalihan SKBDN yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu mekanisme sederhana transaksi SKBDN. Nah, nomor 1 ini menunjukkan antara pembeli dan penjualan barang jadi kontrak pembelian atau penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN. Kemudian nomor 2, pembeli membuka SKBDN di issuing bank sebanyak nilai kontrak. Yang ketiga, issuing bank ini memberitahukan kepada paying bank bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka. Dan yang keempat ini, paying bank selanjutnya meneruskan ke bank beneficiary bahwa SKBDN ini telah dibuka. Dan yang kelima, penjualan selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan. Poin ke-6 ini atau nomor 6, bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli. Kemudian yang ke-7, bank penerbit atau issuing bank ini
memberitahu kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN. Kemudian ke nomor 8 ini, bank pembayar menerus kepada beneficiary dan melakukan negosiasi pembayaran. Kesembilan, beneficiary ini selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar. Untuk nomor 10 ini, bank pembayar menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi. Dan nomor 11, banyak pembayar membebankan kepada pihak aplikan untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. Dan yang ke-12, bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBN ini dimaksudkan telah efektif. Dan poin ke-13 ini, bank pembayar melakukan pembayaran kepada beneficiary. Selanjutnya yaitu akuntansi LC, Letter of Credit, atau akuntansi SKBDN. Nah, pada prinsipnya SKBDN ini tidak dapat dibatalkan atau irrevocable kecuali ada persetujuan bank pembuka, bank pengkonfirmasi, dan bank penerima. Oleh karena itu, penerbitan SKBDN ini dapat berupa SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan yang dapat dibatalkan. Kemudian SKBDN yang tidak dapat dibatalkan ini merupakan transaksi yang bersifat komitmen, sedangkan yang dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat. Nah, kemudian terdapat contoh penerbitan SIK SKBDN yang ditujukan pada nasabah cabang bank sendiri. PT Mulia Jaya, nasabah Bank Mitra Niaga Semarang, hendak membeli kayu Kalimantan, yaitu 1000 meter persegi. Kemudian 1 juta kepada PT Alam Kayu Pontianak. PT Alam Kayu Pontianak nasabah Mitra Niaga. Untuk PT Alam Kayu meminta PT Mulia Jaya membuka SIK SKBDN. Nah, pada tanggal 25 Mei tahun 2018, PT Mulia Jaya ini selanjutnya membuka SIK SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada pihak Mitra Niaga Semarang, di mana setoran jaminan tersebut yaitu beban gironya sebesar 900 juta dan sisanya tunai. Bank Mitra Niaga Semarang ini memungut komisi penerbitan sebesar 2 juta dan ongkos kawatnya sebesar 100.000. Komisi dan ongkos kawat dibayar tunai oleh PT Mulia Jaya. Nah, untuk pencatatan bank penerbitnya akan dilanjutkan oleh slide selanjutnya. Saya, Revita Alexandra Putri, NPM 020, akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu jurnal mencatat pada rekening administratif. Dengan tanggal 25 Mei tahun 2018 itu terdapat rekening kreditur SAIK SKBDN tak dapat sebesar 1 miliar di kredit. Dengan pencatatan jurnal dari transaksi tersebut dibatalkan dan masih berjalan. Untuk jurnal mencatat pada rekening real atau efektif tanggal 25 Mei tahun 2018 dengan rekening debitur kas sebesar Rp102.100.000 di debit, lalu ada debitur giro PT Mulia Jaya 900 juta di debit, dan kreditur setoran jaminan SKBDN 1 miliar di kredit, kreditur pendapatan komisi penerbitan 2 juta di kredit, dan kreditur pendapatan ongkos kawat sebesar Rp100.000 di kredit. Selanjutnya yaitu akuntansi eksekusi pembayaran di bank penerbit dengan mencatat pada rekening administratif pada tanggal 25 Mei tahun 2018 rekening debitur SAIK SKBDN tak dapat sebesar 1 miliar di debit, dan pencatatan jurnal dari transaksi tersebut dibatalkan dan masih berjalan. Lalu pada mencatat rekening real atau efektif pada tanggal 25 Mei tahun 2018 dengan debitur setoran jaminan SKBDN sebesar 1 miliar di debit, dan kreditur rekening kas cabang Pontianak sebesar 1 miliar di kredit. Penerbitan SAIK SKBDN ini tidak selalu nasabah harus menyetor 100% nilai SKBDN, namun ada kalanya bank membolehkan setoran jaminan kurang dari 100% karena nasabah tersebut sangat dipercaya. Lalu, pada penerbitan SKBDN juga bisa ditujukan kepada bank lain. Pada wilayah bank yang dituju, bank penerbit memiliki kantor cabang. Bila demikian, penyelesaian transaksi harus melalui kantor cabang bank sendiri.
yang terdekat dengan bank yang dituju melalui clearing. Namun, bila bank penerbit tidak mempunyai kantor cabang di wilayah bank tertuju, maka menggunakan bank koresponden yang memiliki cabang di wilayah tersebut. Dengan contoh, penerbitan SAIK SKBDN yang ditujukan pada kantor cabang bank sendiri dengan setoran kurang dari 100%. Misalnya dari contoh sebelumnya yaitu setoran jaminan yang diserahkan PT Mulia Jaya baru 60% dengan perincian beban gironya 500 juta rupiah dan tunai 100 juta rupiah. Komisi-komisi dibayar tunai dengan pencatatan jurnalnya yaitu mencatat dalam rekening administratif dengan rekening kreditur SAIK SKBDN tak dapat itu dikredit sebesar 1 miliar. Pencatatan jurnal dari transaksi tersebut dibatalkan dan masih berjalan. Lalu untuk mencatat pada rekening real jurnalnya pada tanggal 25 Mei 2018, debitur kas sebesar Rp102.100.000 didebit, debitur giro PT Mulia Jaya 500 juta didebit, kreditur setoran jaminan SKBDN 600 juta dikredit, kreditur pendapatan komisi penerbitan 2 juta dikredit, dan kreditur pendapatan ongkos kawat itu Rp100.000 dikredit. Pencatatan penyelesaian atau pembayaran untuk SAIK SKBDN yang setoran jaminan kurang dari 100%. Untuk kekurangan setoran jaminan harus dilunasi terlebih dahulu sebelum seluruh kewajiban bank penerbit dilakukan terhadap bank pembayar. Bila pihak applicant party tidak mampu bayar, maka kekurangannya dapat dikonversi ke kredit yang diberikan. Fasilitas ini sering juga disebut dengan fasilitas overdraft. Perlakuan overdraft ini seperti kredit pada umumnya yang artinya pihak debitur atau applicant dikenai biaya provisi dan administrasi. Selanjutnya yaitu pencatatan di bank penerbit saat pembayaran. Misalnya kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan dengan provisi 2,5% dan biaya administrasi Rp400.000. Provisi dan biaya administratif diterima tunai, maka pencatatan jurnalnya yaitu pada tanggal 25 Mei 2018 dengan rekening debitur SAIK SKBDN tak dapat sebesar 1 miliar didebit dan pencatatan jurnal dari transaksi tersebut dibatalkan dan masih berjalan. Pada jurnal mencatat pada rekening real yaitu debitur kas 10.400.000 didebit, debitur kredit yang diberikan 400 juta didebit, debitur setoran jaminan SKBDN 600 juta didebit, kreditur rekening kas cabang Pontianak 1 miliar dikredit. Kreditur pendapatan provisi kredit sebesar 10 juta dikredit, kreditur pendapatan lainnya administrasi itu sebesar Rp400.000 dikredit. Selanjutnya pada pencatatan jurnal di Bank Mandiri Cabang Pontianak yaitu dengan debitur rekening kas cabang Semarang sebesar 1 miliar didebit dan kreditur giro PT Alam Kayu sebesar 1 miliar dikredit. Pada contoh selanjutnya yaitu penerbitan SAIK SKBDN yang ditujukan pada bank lain melalui bank koresponden. PT Mulia Jaya Nasabah Bank Mitra Niaga Semarang hendak membeli kayu Kalimantan 1.000 meter persegi dengan per meter yaitu Rp1 juta kepada PT Alam Kayu Pontianak Nasabah Bank BPD Pontianak. Untuk itu PT Alam Kayu meminta PT Mulia Jaya membuka SAIK SKBDN. Tanggal 25 Mei tahun 2018, PT Mulia Jaya selanjutnya membuka SAIK SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Mitra Niaga Semarang. Setoran jaminan tersebut beban gironya yaitu sebesar Rp900 juta dan sisanya tunai. Bank Mitra Niaga Semarang ini memungut komisi penerbitan Rp2 juta dan ongkos kawat Rp100.000. Komisi dan ongkos kawat dibayar tunai oleh PT Mulia Jaya. Bank Mitra Niaga Semarang menggunakan Bank Mandiri sebagai bank koresponden. Untuk pencatatan jurnal dalam rekening administratif yaitu pada tanggal 25 bulan 5 tahun 2018 dengan kreditur SAIK SKBDN tak dapat yaitu 1 miliar dikredit dan pencatatan jurnal dari transaksi tersebut dibatalkan dan masih berjalan. Selanjutnya pencatatan pada rekening real.
pada tanggal 25 Mei tahun 2018, debitur kas yaitu sebesar Rp102.100.000 di debit, debitur giro PT Mulia Jaya 900 juta di debit, kreditor setoran jaminan SKBDN 1 miliar di kredit, kreditur pendapatan komisi penerbitan sebesar 2 juta di kredit, dan kreditur pendapatan ongkos kawat sebesar Rp100.000 di kredit. Dalam pencatatannya tampak sama dengan penerbitan yang ditujukan kepada cabang bank sendiri. Perbedaan akan tampak seketika SKBDN tersebut benar-benar dibayarkan kepada beneficiary, yaitu antara Bank Mitra Niaga Semarang dan dengan Bank Mandiri Semarang selaku bank koresponden melalui clearing. Untuk size surat keterangan berdokumen dalam negeri adalah SKBDN atas unjuk, yang artinya kapanpun diunjukkan, SKBDN dapat dicairkan. SKBDN ini sewaktu-waktu dapat dicairkan sepanjang hasil konfirmasi telah memberikan kepastian setoran jaminan penuh. Tentu saja dalam SKBDN seperti ini harus dicantumkan secara jelas persyaratan pembayaran atas unjuk tersebut. Selanjutnya yaitu pencatatan untuk penyelesaian atau pembayaran SAIG SKBDN. Pencatatan pembayaran di Bank Mitra Niaga Semarang untuk Bank Mitra Niaga Semarang selaku yang menerima konfirmasi bahwa SAIG SKBDN akan dicairkan, maka Bank Mitra Niaga Semarang langsung menyerahkan setoran jaminan PT Mulia Jaya ke Bank Mandiri Semarang melalui Bank Indonesia dengan catatan jurnal dalam rekening administratif, yaitu pada tanggal 25 bulan 5 tahun 2018, debitur SAIG SKBDN tak dapat, yaitu 1 miliar di debit, dan pencatatan jurnal dari transaksi tersebut dibatalkan dan masih berjalan. Untuk mencatat pada rekening real pada tanggal 25 Mei tahun 2018 dengan debitur setoran jaminan sebesar 1 miliar di debit dan kreditur giro Bank Indonesia yaitu 1 miliar di kredit. Selanjutnya pada pencatatan di Bank Mandiri Semarang, misalkan Bank Mandiri Semarang memungut komisi konfirmasi sebesar Rp1 juta, maka pencatatan di Bank Mandiri Semarang yaitu dengan jurnal tanggal 25 bulan 5 tahun 2018, debitur giro Bank Indonesia sebesar 1 miliar di debit, kreditur rekening kas cabang Pontianak di Bank Mandiri yaitu sebesar Rp9.999.000 di kredit, dan kreditur pendapatan komisi konfirmasi sebesar Rp1 juta di kredit. Pencatatan di Bank Mandiri Pontianak selaku bank penerus yaitu bila Bank Mandiri Pontianak memungut komisi penerusan sebesar Rp1 juta, maka pencatatannya adalah pada tanggal 25 Mei tahun 2018, debitur rekening kas cabang Semarang sebesar Rp9.999.000 di debit, kreditur giro Bank Indonesia sebesar Rp9.998.000 di kredit, kreditur pendapatan komisi penerusan sebesar Rp1 juta di kredit. Lalu pencatatan di Bank BPD Pontianak yaitu Bank BPD Pontianak selaku paying bank akan langsung membukukan pada rekening beneficiary atau di PT Alam Kayu Pontianak sebesar yang diterima dari Bank Indonesia yaitu clearing dengan Bank Mandiri Pontianak sebesar Rp9.998.000. Pada tanggal 25 bulan 5 tahun 2018, debitur giro Bank Indonesia yaitu sebesar Rp9.998.000 di debit, dan kreditur giro PT Alam Kayu sebesar Rp9.998.000 di kredit. Novita Ramadhani, NPM 022 akan melanjutkan untuk presentasi yang berikutnya, yaitu mengenai pencatatan Yusen SKBDN, di mana Yusen SKBDN ini adalah yang pembayarannya itu secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Nah, di sini terdapat contoh di sini PT Omega Jakarta membeli furnitur senilai 500 juta kepada PT Jari Art di Semarang. Nah, untuk memenuhi
permintaan PT Omega diminta menerbitkan Yusen SKBDN berjangka untuk menjamin pengiriman barang tersebut dibayar. PT Omega adalah nasabah Bank ABC Jakarta, sedangkan PT Jati Art adalah nasabah Bank ABC Semarang. Pembukuan Yusen SKBDN tanggal 1 Juli 2018 dengan setoran jaminan sebesar 300 juta atas beban giro PT Omega. Komisi penerbitan sebesar 2 juta rupiah diterima bank dalam bentuk tunai. Yusen SKBDN ini bersifat revoxable. Nah, di sini terdapat jurnal pencatatan penerbitan Yusen SKBDN pada Bank ABC Jakarta adalah debitur Yusen SKBDN dapat dibatalkan sebesar 500 juta di debit. Kemudian reversible dan mesin berjalan sebesar 9.900.096 juta rupiah pada kredit. Nah, kemudian terdapat juga jurnal mencatat pada rekening real atau efektif. Di sini debitur giro PT Omega sebesar 300 juta pada sisi debit. Kemudian kreditur setoran jaminan SKBDN 300 juta rupiah pada sisi. Selanjutnya pencatatan ekspektasi wesel oleh bank penerbit dalam rekening administratif. Pada tanggal 1 Juli 2018 rekeningnya debitur RAR wesel berjangka SKBDN yang diarsep pada debit sebesar 1 miliar rupiah. Pada saat wesel jatuh tempo, itu berarti seluruh transaksi dengan bank penerbit yang berkaitan dengan Yusen SKBDN maupun wesel harus diselesaikan. Penyelesaiannya wesel merupakan berakhirnya SKBDN tersebut. Misalnya di sini jangka waktu wesel 3 bulan sejak 1 Juli 2018. Nah, maka pada akhir periode itu seluruh kewajiban tersebut bank pembayar harus dipenuhi kekurangannya. Setoran jaminan dilunasi secara tunai, yaitu pencatatannya sebagai berikut. Di sini pada tanggal 30 September 2018 debitur Yusen SKBDN dapat dibatalkan atau reversible dan masih berjalan, yaitu pada kredit sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya itu di sini ada mencatat pada rekening real atau efektif. Pada tanggal 30 September 2018 debitur setoran jaminan SKBDN-nya sebesar 500 juta rupiah pada sisi debit, kemudian debitur kasnya sebesar 200 juta rupiah pada sisi debit, kemudian kreditur RAK cabang Semarang sebesar 500 juta rupiah di sisi kredit. Baik, yang selanjutnya pencatatan di cabang pembayar. Nah, pada saat pencatatan wesel berjangka SKBDN, yaitu jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 30 September 2018, kreditur wesel Yusen SKBDN jatuh tempo sebesar 500 juta rupiah pada sisi kredit. Kemudian mencatat wesel jatuh tempo bank pembayar memungut komisi sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 30 September 2018, yaitu debitur cabang Jakarta sebesar 500 juta rupiah pada sisi debit, kemudian kreditur giro PT Jati Art sebesar 400 juta
sebesar 496 juta di sisi kredit. Kemudian kreditur pendapatan komisi negosiasi sebesar 2 juta rupiah pada sisi kredit. Kemudian pada tanggal 30 September 2018, debitur RAR Wesel Yusen SKBDN belum jatuh tempo sebesar 500 juta rupiah pada sisi debit. Penerbitan Wesel berjangka SKBDN ini tidak selalu dicairkan pada saat jatuh tempo saja, sangat tergantung pada pemegang Wesel tersebut. Bila pemegang Wesel membutuhkan uang sebelum Wesel jatuh tempo, maka dapat diskontokannya atau menjualnya. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan hari jatuh tempo. Nah, untuk kasus ini jangka waktu Wesel adalah 1 Juli sampai dengan 30 September 2017. Didiskontokan tanggal 1 Agustus 2017, maka hari diskonto tersebut 60 hari. Kemudian di sini keterangannya face value sebesar 500 juta rupiah. Diskontonya itu 500 juta rupiah dikalikan dengan 18 atau 30 dikali 100 sama dengan yaitu 15 juta. Kemudian nilai dibayar setelah diskontonya itu sebesar 485 juta. Kemudian komisi negosiasi Weselnya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian nilai bersih diterima atau beneficiary sebesar 483 juta. Kemudian di sini terdapat jurnalnya, yaitu pada 1 Agustus 2017 debitur Wesel SKBDN yang didiskontokan sebesar 500 juta rupiah di sisi debit. Kemudian kreditur giro PT Jati Art sebesar 483 juta rupiah. Kemudian kreditur pendapatan komisi negosiasi sebesar 2 juta rupiah di sisi kredit. Kemudian kreditur pendapatan bunga diterima di muka sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, pendapatan bunga diterima di muka harus diamortisasi setiap akhir bulan sampai dengan Wesel jatuh tempo. Catatan jurnal amortisasinya itu sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus 2017, debitur pendapatan bunga diterima di muka sebesar 7.500.000 pada sisi debit. Kemudian kreditur pendapatan bunga Wesel sebesar 7.500.000 pada sisi kredit. Kemudian pada 30 September 2017, debitur pendapatan bunga diterima di muka sebesar 7.500.000 pada sisi debit. Kreditur pendapatan bunga Wesel sebesar 7.500.000 pada sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2017, bank pembayar selain melakukan amortisasi pendapatan bunga di muka atau diskonto, juga harus membuktikan Wesel yang telah jatuh tempo dengan catatan jurnalnya, yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 30 September 2018, yaitu debitur RAR Wesel Yusen belum jatuh tempo sebesar 500 juta rupiah di sisi debit. Kemudian mencatat pada rekening real atau efektif, yaitu debitur RAR cabang Jakarta sebesar 500 juta rupiah sisi debit. Kemudian kreditur Wesel Yusen SKBDN
yang yang didiskontokan sebesar 500 juta rupiah pada sisi kredit. Selanjutnya, pengalihan SKBDN. SKBDN yang dapat dialihkan yaitu SKBDN di mana penerima pertama itu berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar, mengaksep atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut. Di sini terdapat contoh yaitu setelah PT Jati Art mengirimkan barang furniture pada tanggal 15 Juli 2017, mengalihkan haknya sebagai beneficiary yaitu Yusen SKBDN senilai 500 juta kepada PT Jatisari untuk menutup hutangnya. Dengan pengalihan ini, Bank ABC Semarang akan menerbitkan wesel Yusen SKBDN atas nama PT Jatisari, bukan PT Jati Art. Kemudian di sini Bank ABC Semarang selaku bank pembayar mencatat penerbitan wesel atas nama PT Jatisari pada tanggal 5 Juli 2017. Kreditoral wesel Yusen SKBDN belum jatuh tempo sebesar 500 juta rupiah pada sisi debit. Kemudian tanggal 30 September 2017, debitur RAR cabang Jakarta sebesar 500 juta rupiah pada sisi debit. Kemudian kreditur giro PT Jatisari sebesar 500 juta rupiah pada sisi kredit. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2017 yaitu debitur RAR wesel Yusen SKBDN belum jatuh tempo sebesar 500 juta rupiah pada sisi kredit. Selanjutnya, wesel yang telah jatuh tempo kadang-kadang tidak langsung dicairkan beneficiary-nya. Nah, bila ini terjadi, maka bank penerbit wesel atau bank pembayar tersebut harus membukukan dalam rekening administratif terlebih dahulu sampai dengan wesel tersebut dicairkan. Nah, pencatatannya itu menihilkan rekening administratif pertama dan memunculkan kembali rekening administratif tersebut untuk wesel yang telah jatuh tempo secara terperinci, yaitu jurnalnya itu sebagai berikut. Pada tanggal 30 September 2017, kreditur RAK wesel Yusen SKBDN belum jatuh tempo sebesar 500 juta rupiah pada sisi kredit. Kemudian tanggal 30 September 2017, debitur RAK wesel Yusen SKBDN belum jatuh tempo sebesar 500 juta rupiah pada sisi kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.